Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengintegrasi di terminal, integrasi membuat database, mengedit, mendelete di terminal. Oke, pertama-tama kita buat dulu database-nya. Create database. Sini saya bikin database customer pakai S, customer show database kurang S. Nah, database customer sudah terbikin. Kita pilih database-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah use. Nama database-nya apa? Customer. Database sudah masuk. Di sini ada keterangan yang dari non ke customer. Dan status database change. Database telah terganti. Oke, langkah selanjutnya kita lihat dulu apakah tabelnya sudah ada. Oh, ternyata masih kosong. Kita bikin terlebih dahulu tabelnya. Create database, create tables, table person. Dengan isian person with integer, first name varchar 255 default, last name varchar 255, terus address varchar. Udah segini aja lah, cukup. Kita tutup. Nah, kita udah bikin tabelnya. Kita coba lihat data tabelnya. Show tables. Nah, tabel person sudah ada. Terus kita lihat deskripsi dari field dari tabel person. Descript person. Nah, di sini di fieldnya itu ada person ID, first name, last name, dan address. Dengan tipe person ID-nya itu integer, first name-nya varchar atau bisa kita sebut dengan string, last name juga string, address string. Terus person ID-nya ini nolnya kok dicentang? Karena kita tidak mendefinisikan di sini null atau not null, otomatis default value-nya itu ini yes. Default value dari nullable yes. Ini belum ada kuncinya, kunci primary atau secondary. Ini defaultnya null, ekstranya tidak ada. Oke, sekarang kita coba insert. Oke, aja insert into nama tabelnya apa? Person misal. Person value 1 misalkan. Terus di sini roughly first name. Ini urutan person ID, first name, last name, dan address.
Terus kita coba. Wah, terdapat error nih. Errornya apa? Unknown column roughly. Kolom roughly failless. Coba kita identifikasi. Identifikasi error yang terjadi di sini. Oh, ternyata kurang tanda petik. Coba kita tambahkan petik untuk yang ada varcharnya ini. Failless yang ada varchar. First name, last name, dan address. First name, last name, dan address. Udah, enter. Wah, ternyata jadi. Terus kita coba lihat database yang udah kita insert dengan cara pilih select bintang. Bintang ini untuk semua field. Select bintang. From data, nama tabelnya apa? Person misalkan. Ini kan kita bikin tabel person ya tadi ya. Ini ada nih person ID 1 atas nama Rafli Setiawan. First name Rafli, last name Setiawan, addressnya Kejobong. Terus kita mau insert lagi untuk ID 2 misalkan dengan nama Alex, addressnya sama Kejobong. Wah, masuk nih. Kita pilih semua. Udah masuk nih ID 2. Terus kita tambahkan lagi, tapi ID-nya diganti 1. Coba kita lihat. Nah, di sini terdapat data yang sama dengan person ID 1. Jadinya double data. Tapi namanya berbeda. Ini bisa terjadi masalah kalau person ID-nya ini primary key. Dan ini juga bisa menyebabkan masalah karena ada data yang double. Kalau nama mungkin double ya, bisa ya. Tapi kalau person ID person ini harusnya auto increment. Dalam artian jikalau sudah nambah anggota person ini ID-nya 1, berarti seterusnya harus bertambah. Tidak boleh insert seperti ini. Terus gimana caranya? Caranya dengan alter person. Bentar, saya browsing dulu, saya agak lupa. Di sini ada nih alter tabel name, tabel kita tadi person, modify kolom, tipe kolomnya apa yang mau diedit, tipe kolomnya person ID. Data type. Oke, kita langsung coba saja. Alter table person, modify apa ini? Kolom. Benar, pernah tulisannya. Kolom
and person it in not null bisa apa tidak, coba. Oh, tidak bisa, harus ada primary key dulu. Tidak jadi. Saya salah tulis ya. Oh, salah tulis ternyata, kurang table, alter table atau table person, modify column person ID integer not null auto increment. Oke. Berarti sebelum ini kita modify dulu. Belum person ID integer modify. Nah, gini aja lah, primary key. Kita edit primary key nya dulu. Alter table person, modify primary key person ID. Nah, gini coba. Kok tidak jadi? Tidak bisa ternyata, harusnya seperti ini penulisannya. Alter table person, ada primary key. Ini kan belum ditambahkan ya, namanya primary key. Ini bukan modify tapi add. Alter table person, tambahkan primary key dengan kunci person ID. Enter. Duplicate entry key from primary. Descript person. Oh, berarti tidak bisa karena duplikat data di person ID. Berarti kita harus hapus tabelnya terlebih dahulu, hapus field di sini. Misal kita hapus Alex, delete. Kita hapus semua aja lah. Oh, kita edit, update. Person
lihat yang update table name. Oke. Set person set person it person it Mas gawe apa sih YouTube? kayak tutorial kalian kocak Upload YouTube sisan. ya mengkone Segini tinggi. Kan buat nang YouTube. nah ini udah. Jadi kita bisa alter table person dan menambahkan add primary key. Ini nggak bisa kita klik. Alter table person add primary key person ID. Udah. Query oke. Kita lihat descript person. Nah ini nolnya udah ada, primarinya ada, ini primary key, defaultnya tinggal ekstra untuk auto increment. Alter table person ID, person ID apa namanya, person table person, modify person ID, kolom person ID integer not null auto increment. Alter table person, modify kolom person ID dengan tipe integer, not null, dan auto increment. Person ID integer, not null berarti nullnya 0, statusnya kunci tadi udah, primary key defaultnya 0, auto increment nanti munculnya di extra. Nah udah, terus kita lihat deskripsinya lagi, udah ada di sini auto increment. Terus gimana cara kita insert data untuk memantau ini auto increment atau tidak? Kita bisa menambahkan dengan cara insert person
data table dari personnya apa, misalnya di sini first name dan last name, terus di sini address. Jadi kita skip yang namanya person ID karena ini sudah tergenerate otomatis numbernya ketika ada data table, data baru masuk. Value June, Juni, Juni Anto, koma, terus Kejobong. Nah, seperti ini kita lakukan insert data table person dengan value Juni, Anto, dan Kejobong. Nah, udah, kita coba lihat apakah nanti akan terisi dengan ID 4. Kita lihat, nah ini select all from person, table person. Nah, otomatis dia akan muncul dengan ID 4. Begitu seterusnya kalau kita pakai yang namanya auto increment. Terus gimana kalau kita mau menghapus yang namanya ini Rafli dari tabel ini? Kita coba menggunakan metode yang namanya delete. Kita lihat referensinya di @school. Kita coba lihat delete from table where condition. Oke. Ya. Delete from person per person ID sama dengan 1. Udah, nanti ini Rafli otomatis terhapus. Nah, udah. Ini yang namanya Rafli sudah terhapus dengan person ID 1. Terus kita coba tambahkan data lagi. Apakah nanti data yang kita bikin itu masuk ke person dengan ID 1 atau dengan ID 5? Ini untuk mencoba. Muji. Di sini Muji. First name-nya Muji, terus last name-nya Anto, Muji Anto. Terus kita coba lihat, wah ternyata ID 5. Kenapa ID nggak terdaftar dengan ID 1? Karena auto increment itu membacanya angka yang terakhir, angka terakhir dari datanya, angka yang lebih besar istilahnya. Terus kita coba insert data, tapi ID-nya ditulis nih. Mana ya? Tadi di atas ya. Nah, ini. Insert into person, value ini misalnya 8. Terus nama Rafli. Oke. Bisa apa tidak? Oh, bisa, masih bisa.
bisa ternyata. Terus kita insert lagi, apakah dia nanti akan di 9 atau di 6. Run Runanto. Terus kita lihat lagi, oh ternyata di 9. Berarti auto increment itu membaca dari person ID terakhir yang kita bikin itu berapa. Misalnya ada ID yang lebih besar, misalnya 100. Di sini kan ada 8 ya, kita ambil yang sedikit aja, double person ID-nya, fill person ID dengan ID 8. Di sini kan harusnya ada 6 ya, tapi kita bikin 8, maka otomatis nanti kalau kita bikin lagi person ID-nya itu langsung di 9, karena yang terakhir kita bikin adalah person ID 8. Terus